Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umah Farika Ulia dengan NIM lengkap 204629393 PN 16823. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban dari soal ujian tengah semester genap 2021 dengan mata kuliah Statistika Pertanian kelas D yang diampu oleh Bapak Dr. Irwan Indrayanto Alisius SSI MSc dan Ibu Oki Almas Amalia SSI MSc. Penugasan ini digunakan untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester genap 2021 mata kuliah Statistika Pertanian kelas D. Langsung saja kita membahas soal. Soal yang pertama, poin A, buatlah satu contoh rancangan penelitian di bidang pertanian yang berbeda dari yang telah dibahas di kelas dan bukan contoh dari buku referensi. Rancangan penelitian berisi tujuan penelitian dan data yang dikumpulkan. Poin B, jelaskan konsep variabel random dan sebutkan variabel random dari rancangan penelitian di atas. Untuk menjawab poin A, saya membuat rancangan percobaan yang berjudul pengaruh perbedaan pemberian pakan alami dan pakan buatan terhadap panjang dan berat ikan gurame selama 1 bulan. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk melihat pengaruh perbedaan dari pemberian pakan alami dan pakan buatan terhadap panjang dan berat ikan gurame selama 1 bulan. Dari percobaan ini, data yang diperlukan yaitu yang pertama, panjang awal ikan gurame, yang kedua, panjang akhir ikan gurame, yang ketiga, berat awal ikan gurame, yang keempat, berat akhir ikan gurame. Poin B, variabel random. Variabel random merupakan suatu cara memberi harga angka kepada setiap elemen yang ada di ruang sampel. Variabel random merupakan suatu fungsi yang bernilai real yang harganya ditentukan oleh setiap elemen yang ada di dalam ruang sampel. Variabel random dibagi menjadi 2. Yang pertama, variabel random discrete. Yang kedua, variabel random continue. Variabel random discrete merupakan variabel yang memiliki kemungkinan nilai yang berhingga banyaknya, seperti bilangan cacah. Dan variabel random continue merupakan variabel yang memiliki kemungkinan nilai yang tidak berhingga banyaknya. Dari rancangan percobaan yang saya buat, variabel randomnya yaitu yang pertama, panjang awal ikan gurame. Yang kedua, panjang akhir ikan gurame. Yang ketiga, berat awal ikan gurame. Yang keempat, berat akhir ikan gurame. Yang kelima, volume air. Dan yang keenam, banyaknya ikan yang mati. Nah, dari variabel random ini
yang dikelompokkan ke dalam variabel random continue adalah panjang awal ikan gurame, panjang akhir ikan gurame, berat awal ikan gurame, berat akhir ikan gurame, dan volume air. Kemudian yang masuk ke dalam variabel random dispute adalah banyaknya ikan yang mati. Kenapa dikelompokkan ke dalam, kenapa panjang dan berat dan volume dikelompokkan ke dalam variabel random continue? Karena angkanya tidak dapat bulat menggunakan koma, seperti menggunakan koma. Tetapi pada variabel random discrete, yaitu banyaknya ikan yang mati, itu angkanya sudah pasti dengan menggunakan bilangan cacah. Soal yang kedua. Seorang petani membeli 1000 bibit kangkung dari toko pertanian A dan toko pertanian B. Sebanyak 600 bibit dibeli dari toko A, sedangkan 400 bibit berasal dari toko B. Setelah ditanam, diketahui bahwa sebanyak 60 bibit dari toko A tidak tumbuh dan sebanyak 320 bibit dari toko B tumbuh dengan baik. Poin pertama, buatlah tabel kontingensi dari kasus di atas. Poin B, jika sebuah bibit dipilih secara acak, hitunglah peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik. Poin C, jika sebuah bibit dari toko B diambil secara acak, berapakah peluang bibit tersebut tidak tumbuh? Poin D, jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh, berapakah peluang bibit tersebut berasal dari toko A? Untuk menjawab poin A, berikut tabelnya. Pada soal diketahui bahwa bibit pada toko pertanian A sebanyak 600 bibit dan diketahui yang tidak tumbuh sebanyak 60 bibit. Untuk mengetahui bibit yang tumbuh dengan baik, kita dapat menghitungnya dengan 600 dikurangi 60. Jadi jumlah total dikurangi dari bibit yang tidak tumbuh, yaitu 60. Kemudian dihasilkan 540 bibit yang tumbuh dengan baik. Sedangkan pada bibit pada toko B diketahui sebanyak 400 bibit dan diketahui 320 bibit tumbuh dengan baik. Untuk menghitung bibit yang tidak tumbuh, kita dapat menghitungnya dengan jumlah total, yaitu 400 dikurangin dengan bibit yang tumbuh dengan baik, yaitu 320, sehingga dihasilkan 80 bibit yang tidak tumbuh pada toko B. Kemudian bibit yang tumbuh dengan baik pada toko A dan toko B dijumlah menghasilkan 860. Sedangkan pada bibit yang tidak tumbuh dari toko A dan toko B di total menghasilkan 140 bibit. Dan total keseluruhan bibit pada toko A dan toko B adalah 1000. Untuk poin yang kedua, peluang bibit tumbuh dengan baik. Dapat diketahui di sini tidak disebutkan toko A atau toko B, sehingga kita menghitungnya secara keseluruhan, yaitu toko A dan toko B, gabungan dari toko A dan toko B. Di sini disebutkan peluang bibit tumbuh dengan baik. Jadi kita hanya berfokus pada bibit yang tumbuh pada keduanya, yaitu 860 bibit tumbuh.
860 ini tadi sudah saya jelaskan, yaitu total dari bibit yang tumbuh dengan baik. Di sini 860 dibagi dengan total seluruh bibit, yaitu 1000, menghasilkan 86% peluang bibit tumbuh dengan baik. Untuk poin ketiga, yaitu peluang tidak tumbuhnya bibit pada toko B. Kita hanya perlu berfokus pada toko B, sini toko B, dan kita hanya berfokus pada tidak tumbuh, bibit yang tidak tumbuh, yaitu 80. Sehingga dapat dituliskan 80/400. 400 ini karena di sini yang ditanyakan adalah pada toko B. Jadi kita menggunakan total dari toko B, yaitu 400. 80 dibagi 400 dihasilkan 20% peluang tidak tumbuhnya bibit pada toko B. Dan poin yang terakhir, peluang bibit tidak tumbuh berasal dari toko A. Di sini kita melihat poin yang tidak tumbuh saja di sini, dan kita melihat yang berasal dari toko A. Dari toko A terdapat 60 bibit yang tidak tumbuh. Sehingga kita tulis 60/140. 140 ini dari jumlah total keseluruhan dari bibit yang tidak tumbuh dari toko A dan toko B. Sehingga dihasilkan 42,8%, atau jika dibulatkan bisa menjadi 43%. Soal yang nomor 3. Poin A, jelaskan untuk kasus seperti apa distribusi Poisson digunakan. Poin B, sebutkan variabel yang memiliki distribusi Poisson dan jelaskan pula mengapa distribusi Poisson atau metode terkait distribusi Poisson digunakan pada penelitian yang saudara kaji pada tugas kelompok. Untuk menjawab poin A, distribusi Poisson merupakan suatu distribusi untuk peristiwa yang kemungkinan kejadiannya kecil, di mana kejadian tergantung pada selang waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu dengan hasil pengamatan berupa variabel diskrit dan antar variabel prediktor saling independen. Contoh penggunaan distribusi Poisson ini yaitu banyaknya tugas dari suatu mata kuliah dalam waktu 1 minggu, banyaknya kecelakaan yang terjadi di tol pada minggu awal bulan Juli, dan lain-lain. Nah, pada kelompok saya menggunakan jurnal yang berjudul Simulasi Premi Asuransi Tanaman dengan Proses Poisson dan Distribusi Eksponensial, Studi Kasus Usaha Tani Padi di Desa Sukarato Timur. Dari jurnal yang saya pakai dengan kelompok saya, variabel yang diamati dari data tersebut adalah nama tani, tahun gagal panen, persentase penyebab gagal panen, dan luas tanam. Pengamatan pada penelitian ini dilakukan sekitar 6 tahun, yaitu dari tahun 2008 hingga 2013.
Distribusi Poisson digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur probabilitas kegagalan dalam pengamatan. Sekian pembahasan dari soal ujian tengah semester genap 2021 mata kuliah Statistika Pertanian kelas D dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.